إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخيرته من خلقه وخليله أرسل الله رحمة للعالمين وهجة على العباد أجمعين فهدى الله به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وتجمع به بعد الشتات فصلاته وسلامه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقد أمرنا الله بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وفي رواية اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفي رواية اتقوا الله واتقوا النساء وفي رواية اتقوا النار ولو بشق تمرة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan cara ini Allah akan menerima semua amal ibadah kita. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan menerima amalan orang-orang yang amalannya atas dasar ketakwaan kepada Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara memperbanyak kuantitas ibadah kita dan senantiasa memerhatikan kualitas dari amal-amal ibadah kita. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taqarrub kepadanya, mendekatkan diri dengan zikir yang kita baca, dengan salat yang kita laksanakan. Kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Doa yang dipanjatkan di hari ini, di hari Jumat, di antara salah satu waktunya adalah ketika seorang berdoa kepada Allah, maka doa itu tidak akan ditolak. Maka mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua doa-doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, khatib selalu mengingatkan tentang ketakwaan, pentingnya bertakwa kepada Allah.
Dan bagaimana agar ketakwaan itu utuh? Kita harus memperhatikan dari 3 sisi. Ada salas nahiyat. Ada 3 dimensi di mana ketakwaan kita dianggap sempurna. Yang pertama adalah nahiyah al-imaniyah. Kita harus memperhatikan dari dimensi keimanan. Sedangkan yang kedua adalah nahiyah insaniyah. Kita harus memperhatikan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dari sisi di mana kita peduli terhadap manusia. Ada yang disebut dengan dimensi humanisme. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut dengan an-nahiyah al-bi'ah, yaitu bagaimana kita memperhatikan keimanan ketakwaan kita kalau kita sudah peduli terhadap lingkungan, atau yang disebut dengan dimensi ekologis. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama kita perhatikan dari sisi keimanan. Ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah akan benar-benar sempurna kalau di dalamnya ada terkandung keimanan. Dan ini adalah syarat mutlak di mana amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa keimanan, maka ketakwaan kita tidak akan bernilai. Kita pernah mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana ada 3 orang, menurut pandangan kita orang ini sudah menduduki puncak dari ketakwaan kepada Allah, puncak ketaatan kepada Allah. 3 orang ini sudah berproses dengan baik. Yang pertama adalah seorang mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Dia berada di medan perang. Dan seseorang dianggap imannya telah sempurna, imannya telah mencapai puncaknya kalau dia sudah berada di medan perang. Kemudian yang kedua adalah seorang alim, orang yang disebut dengan syuhada Allah fil ard, orang-orang yang bersaksi terhadap hukum-hukum Allah di muka bumi. Diajarkan ilmu, orang-orang senang dengan apa yang disampaikannya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang sempat di antara para sahabat iri kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang kaya dermawan. Mereka diberikan kelebihan harta dan dia bersedekah di jalan Allah. Tetapi ketiganya menjadi bahan bakar api neraka. Mengapa? Karena tidak atas dasar keimanan kepada Allah. Amalannya menjadi sia-sia, amalannya menjadi tidak berguna. Dan syarat mutlak kita bisa masuk ke dalam surganya Allah apabila kita di dalam beramal ibadah kepada Allah atas dasar keimanan. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, evaluasi besar di antara amal-amal kita selama ini, utamanya amal yang kita terlibat di dalam amalan itu di hadapan pandangan manusia, didengar oleh banyak orang, adalah bagaimana kita memeriksa amalan itu benar-benar karena iman kepada Allah. Sehingga kemarin ketika bulan Ramadan, orang-orang yang bersusah payah dalam beramal, ada kategori di situ yaitu imanan wahtisaban, didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang juga perlu diperhatikan di dalam kita berproses menjadi hamba Allah yang bertakwa, bagaimana amalan itu berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita diperintahkan sholat, maka sholat itu kemudian disebutkan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kemudian menahan diri kita, mencegah diri kita agar jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Dan iman kita tidak dianggap sempurna kalau kemudian kita satu dengan yang lainnya saling membenci. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak dianggap beriman sampai kalian satu dengan yang lainnya saling mencintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dengan kalimat yang tegas kepada kita, laisa minna, bukan bagian dariku, bukan umatku, man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Orang yang tidak bisa menyayangi
orang-orang yang ada di bawahnya, orang yang lebih kecil, yang lebih muda darinya. Walam yuwakkir kabirana, dan orang itu tidak bisa memuliakan orang yang lebih tua, orang yang ada di atasnya. Dampak keimanan apabila ketika kita beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, ada dampak sosial yang benar-benar dirasakan itu oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin seorang muslim yang baik dengan kriteria, dengan indikator al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim yang dianggap muslim yang sempurna adalah ketika orang-orang yang ada di sekitarnya, baik keluarganya, teman-temannya, lingkungannya, mereka senantiasa aman dari lisan dan tangannya. Lisannya takut mengatakan sesuatu tentang orang lain, khawatir itu tidak benar. Apabila ada sampai berita-berita miring tentang orang lain, lisannya khawatir. Kalau sampai lisannya itu kemudian setiap ada orang lewat yang di depannya, dia merasa ketakutan. Kenapa? Karena orang ini suka mencela orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan sampai mengolok-olok, menghina, mencela, karena bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, orang-orang yang tidak membuat akur satu dengan yang lainnya, mereka juga tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Dia suka kalau saudaranya bertikai. Dia suka kalau ada orang yang sedang bersaing dalam satu hal, kemudian orang tersebut bertikai. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dimensi insaniah ini, di mana kita harus memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan orang lain, juga menjadi penilaian bagaimana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang juga perlu kita perhatikan adalah bagaimana hubungan kita yang disebut dengan an-nahiyah al-bi'ah. Bagaimana dimensi ekologis kita peduli terhadap lingkungan, itu bagian dari ketakwaan. Wa dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan baik di darat dan lautan, itu karena tangan manusia. Tentu manusia yang dimaksudkan adalah manusia yang tidak bertakwa kepada Allah. Peduli terhadap lingkungan, baik lingkungan itu adalah makhluk hidup atau makhluk yang disebut dengan benda mati. Baik makhluk itu bisa kita lihat, nampak zahirnya atau yang tidak nampak. Bagaimana Islam mengajarkan kita agar benar-benar kita menjaga akhlak, etika kita, kepedulian kita terhadap lingkungan, bahkan terhadap sesuatu yang tidak kita lihat. Ingatlah ketika di dalam satu hadis, syarak benar-benar tidak memperkenankan seseorang telanjang bulat kecuali dalam keadaan darurat. Kenapa? Karena disaksikan oleh malaikat. Ingatlah di antara larangan syarak juga, seseorang dilarang untuk beristinja dengan tulang. Illatnya adalah karena tulang menjadi makanan jin. Sesuatu yang tidak terlihat saja kita diperintahkan untuk berakhlak. Bagaimana dengan yang terlihat? Misalnya terhadap binatang. Sebentar lagi ada penyembelihan kurban, dan sekarang isunya ada wabah yang sedang melanda yang disebut dengan wabah PMK. Maka kemudian terhadap hal-hal ini jangan kemudian kedepankan iman kita tanpa kemudian peduli terhadap lingkungan. Siapa yang tidak ingin berkurban? Siapa yang tidak ingin melakukan satu perbuatan yang hari itu tidak ada perbuatan yang lebih Allah cintai kecuali tumpahnya darah. Bahkan amalan itu lebih cepat diterima oleh Allah daripada darah yang menetes ke bumi. Siapa yang tidak ingin? Tetapi kalau kemudian kita tidak perlu peduli terhadap lingkungan, kita akan menyalahi aturan-aturan yang aturan itu sudah disepakati secara uruf atau pemerintah. Dalam menyembelih misalnya,
ketika seseorang menyembelih binatang, proses menyembelihnya, falyurih dzabihatahu wal yuhidda syafratahu, hendaklah binatang itu dibuat tenang. Tenang dalam arti bisa jadi diberikan makanan, diberikan gizi, diberikan kenyamanan. Kemudian alat untuk menyembelih diupayakan untuk setajam mungkin. Begitulah cara Islam menunjukkan bahwa ketika kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya persoalan bagaimana hubungan kita dengan Allah, tetapi hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan lingkungan kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam semua ibadah-ibadah kita. Pertama, kita laksanakan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah juga berdampak pada orang-orang sekitar kita, sehingga keberadaan kita dirindukan oleh banyak orang, meskipun bukan itu tujuan kita. Kita beribadah karena Allah, tetapi kalau kemudian ibadah itu dilaksanakan dengan benar, maka orang-orang akan merindukan kehadiran kita. Kemudian juga mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peduli terhadap lingkungan kita, apapun yang terkait dengan keamanan, keselamatan kita, dan apapun yang terkait dengan keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, alhamdulillahi hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah summa ittaqullah summa ittaqullah wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala as-salati wa huduril jum'ati wal jama'ah, wa alamu anna Allah amarakum wa bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih, faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wansurna ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha li wa lakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum